Selamat datang di Adu Seru Argumen. Yesus tidak pernah bilang bahwa Dia Tuhan dalam Alkitab. Itulah pernyataan tajam yang sering disampaikan oleh Dr. Zakir Naik dan telah mengguncang banyak diskusi antaragama. Tapi benarkah seperti itu? Dua tokoh Kristen Indonesia, Pendeta Berton dan Pendeta Bambang Noorsena, akhirnya angkat suara. Dalam video ini, mereka memberikan tanggapan langsung berdasarkan Injil, sejarah, dan pemahaman teologi yang mendalam. Siapkan pikiran terbuka Anda, karena perdebatan ini bukan main-main. He said he got peace in Jesus Christ, peace be upon him, who died for his sins on the cross. He died for his sins on the cross, so he's asking me that would I like to take away your peace? Brother, I would never like to take away your peace. I would like to take away your false peace and make you get the true peace. I love Jesus Christ, peace be upon him. I respect him and I revere him. I want to know that do you also love Jesus Christ or not? I am asking you. Yes. Do you agree? Yeah. Do you believe that Jesus is God? Yes. Yes, brother. Now, either you get true peace or I will come to your peace. Yes. Correct? If yours is true peace, I will leave my peace and I will join you. Yes. Now, you told me Jesus Christ, peace be upon him, is God. I challenge you to point out a single verse in the Bible, a single unequivocal verse from the Bible, a single unambiguous verse in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me and I am ready to accept Christianity. You said Jesus is God. As far as Muslims are concerned, Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of Almighty God. We believe that he was the Messiah, translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe he healed those born blind and lepers with God's permission. The Muslims and the Christians are going together. But the parting of ways is, as you said, that most of the Christians, they believe that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If you can point out, I am ready to accept Christianity. So if he has not said that, why do you believe he's God? And where did Jesus Christ, peace be upon him, say that he died on the cross for your sins? That is the teaching of Paul. Are you following Paul or are you following Jesus Christ, peace be upon him? Nowhere in the Bible. So my question is, when Jesus Christ never said he was God, if you love him, you have to respect him. He said, when he was asked, which is the first of the commandments? It's mentioned in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 29. He said, Shema Israelo, Adnan Haidman Daikhad. Hear, O Israel, the God, our Lord, is one God. He repeated verbatim what was said by Moses earlier. Peace be upon him. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan singkat dari pernyataan Dr. Zakir Naik. Beliau berkata, tunjukkan satu ayat dalam Bible yang menunjukkan Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Dan ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para apologet dari saudara-saudara kita Islam. Pertanyaan ini muncul sebenarnya oleh karena tidak mengerti dan tidak memahami konteks budaya dalam Yahudi. Dan inilah yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Noorsena, di mana beliau berkata, saya heran kenapa ada orang Kristen bisa terpengaruh orang yang mutunya serendah Zakir Naik. Bahkan beliau melanjutkan, memang untuk ukuran saya, dia itu, maksudnya Dr. Zakir Naik, rendah mutunya. Cuma lancar bahasa Inggris. Zakir Naik di sepanjang ceramahnya tidak pernah ngomong sepotong kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok sampai ada yang percaya dengan model yang seperti ini? Belum lagi nanti latar belakang historis, konteks budaya, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Dr. Zakir Naik yang sangat terkenal itu, sebenarnya yang saya perhatikan bahwa memang mutu atau bobot kualitas dari materi yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik terkait dengan kekristenan, terlebih khusus terkait dengan ketuhanan Yesus, sangat salah kaprah. Sehingga apa yang disimpulkan oleh Dr. Bambang Nursena, memang untuk ukuran saya, dia itu rendah mutunya. Kenapa? Seperti saya katakan di awal bahwa Dr. Bambang Nursena ini, ketika membuat sebuah pernyataan dan menarik sebuah konklusi kesimpulan, bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab, dan yang luar biasa yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang secara luas dan mendalam adalah fakta-fakta atau data-data historis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru yang saya lihat, apalagi terkait dengan pernyataan yang begitu bombastis sekaligus dalam bentuk pertanyaan. Tunjukkan satu ayat dalam Bible Alkitab di mana Yesus pernah berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Kalau sampai Anda bisa menunjukkannya, maka saya hari ini juga masuk Kristen. Inilah pernyataan yang diungkapkan oleh Dr. Zakir Naik dan oleh apologet-apologet dari saudara-saudara kita Islam sampai sekarang. Banyak sekali berseliweran di sana-sini yang mengungkapkan pertanyaan yang sama. Saya mau kasih tahu, seperti yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, dalam memahami Alkitab, kita harus tahu teks dan konteks. Konteksnya itu bukan sekedar ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dari ayat yang dimaksud, tapi konteks tradisi, adat istiadat, budaya. Karena apa? Kehadiran Alkitab itu bukan di ruang hampa, di ruang kosong, tapi dalam konteks Israel. Ini penting. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini kepada setiap kita, titik terlemah yang sering terjadi adalah orang sudah punya opini dulu, sudah punya kesimpulan atau konklusi dulu bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya utusan. Maka dicarilah cara-cara, dicarilah argumentasi, baik itu bertitik tolak dari Alkitab maupun dari sumber-sumber lain. Ya mungkin buku-buku yang mengaku karangan Kristen, tapi sudah sebenarnya merupakan bidat atau kelompok-kelompok yang telah menyimpang dari ajaran kekristenan yang inti dan sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, titik terlemahnya itu adalah mencoba memaksakan konsep seseorang memahami agamanya, dan konsep itu dipaksakan kepada agama atau keyakinan orang lain. Ini menjadi kesalahan fatal. Saya sering memberikan contoh praktis. Pertama, tidak mungkin peraturan sepak bola dipakai untuk menilai permainan bola voli. Tidak mungkin. Permainan bola voli kena tangan, no problem, tidak masalah. Tapi ketika kena tangan di permainan sepak bola itu hands, itu salah, itu pelanggaran. Maka wasit akan meniupkan peluit dengan segera karena kena tangan, hand. Biarlah peraturan sepak bola dipakai untuk menilai sepak bola. Tidak boleh di-change atau disilang peraturan sepak bola dipakai menilai permainan bola voli. Sebaliknya, peraturan bola voli tidak bisa dipakai untuk menilai sepak bola. Akan jadi amburadul nanti. Contoh lain, tidak mungkin Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dipakai menilai Undang-Undang Dasar 1945. Sehebat, sejenius, sepintar apapun orang-orang Amerika,
ketika mereka mencoba menilai Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut pandang mereka mengerti, menghayati, meyakini, menghidupi Undang-Undang Dasar Amerika, tidak akan pernah ketemu. Itu adalah sesuatu yang tidak fair. Biarlah Undang-Undang Dasar Amerika untuk Amerika. Dan biarlah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi undang-undang yang dimengerti, dinapasi, dihidupi, diyakini oleh warga negara Indonesia. Sepintar sehebat apapun orang Amerika, adalah hal yang tidak wise, tidak bijaksana ketika mereka menilai Undang-Undang Dasar Indonesia dari sudut pandang mereka mengerti, memahami, meyakini dan menghidupi Undang-Undang Dasar Amerika. Saya pikir ini perlu konkret. Saya pikir ini perlu jelas, perlu serius dan tegas. Inilah yang menimbulkan kesalahpahaman di antara agama-agama yang ada. Selalu berupaya menilai agama orang lain dari sudut pandang dia menilai agamanya. Bahkan yang lebih sering terjadi, bersikap sangat kritis kepada agama orang lain, tapi tidak bersikap kritis kepada agama sendiri. Di sisi lain ada juga yang menerapkan standar ganda. Ketentuan ini hanya berlaku untuk agamamu, tapi tidak berlaku untuk agama saya. Atau ketentuan ini hanya berlaku untuk agama saya, tapi tidak berlaku untuk kamu. Jadi ada sesuatu yang sesuatu yang salah di sini. Oleh karena itu saya juga memberikan penegasan. Memang kalau kita mendalami doktrin ajaran kekristenan dari sudut historis sejarah, bahkan bertitik tolak dari penggalian eksplorasi Alkitab secara baik, benar dan bertanggung jawab. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Bahwa Dr. Zakir Naik itu memang mutunya rendah. Tidak menguasai bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, tidak tahu konteks budaya, adat istiadat, tradisi. Padahal Alkitab ini ditulis dalam ruang itu. Bahkan orang-orang yang menuliskan Alkitab ini adalah orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, Israel. Jadi kalau kita mengambil sebuah konklusi, kesimpulan dengan menabrak konteks adat istiadat, tradisi, bahkan budaya Yahudi, orang Kristen menganggap orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang mutunya rendah. Kelihatannya dengan kelancaran berbahasa, dengan kepintaran berpidato, berceramah, kelihatannya begitu meyakinkan, bahkan membuat banyak orang takjub dan terpesona. Tapi bagi orang-orang Kristen yang sudah mengerti doktrin ajaran kekristenan secara baik, benar dan bertanggung jawab, maka apa yang disampaikan sebenarnya sesuatu yang tidak bernilai, tidak bermutu, atau tidak berkualitas. Kiranya ulasan yang praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuma lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang maju ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono ya kamu gak bisa jawab sih. Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan, Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Gak ada Pak, berarti Yesus Allah, enggak ada. Oh enggak cukup itu, ya itu juga enggak cukup satunya.
Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kulhu Allahu Ahad itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, enggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin, amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram genestai, ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragrammaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia sang maha ada. Aku adalah aku. Eyeh asyur eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Alkitab Septuaginta, ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya sering kali Tuhan berkata anihu, akulah dia.
Terus orang-orang Unitarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan. Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi hodos, akulah jalan. Tapi konteksnya, ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah, akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks, tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Di sini perlunya kita belajar studi sejarah, studi tentang arkeologi Alkitab. Jadi pertanyaannya, ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya, apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan, dalam konteks apa Yesus disebut Allah. Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah. Itu maknanya divine of Jesus Christ. The Godhead of Jesus Christ. Lahutiyah al-Masih. Apa artinya? God. Apa artinya Elohim? Apa artinya al-ilah? Allah. Itu artinya sembahan. Segala yang disembah itulah Elohim. Segala yang disembah itu elah, Eloah, ya Elohim. Ya, kemudian kata itu muncul dalam semua Alkitab. Kemudian kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah ini juga ayat bermasalah tidak hanya di lingkungan Islam. Di Saksi Yehova juga bermasalah. Makanya Kristen itu ya ke dalam juga pusing, keluar tugasnya banyak, maka jangan menambah pusing-pusing lagi kita. NRG and hologos, ke hologos and prostonteon, ke theos in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Di situ ada kata sandang, tonteon. Ke theos di sini tanpa kata sandang. Ke theos and hologos. Dan Allah lah firman itu. Itu kemudian dipersoalkan. Kenapa di sini tidak ada kata sandang? Berarti Saksi Yehova bikin terjemahan sendiri. In the beginning was the word and the word was with God and the word was a God, huruf kecil. Nah gini aja juga bingung. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini kemudian jadi sekte Gumbali Mukia itu jadi Saksi Yehova. Karena kita ini kurang mikir. Mari kita persoalkan satu-satu. Saya senang sekali kalau ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Ini kan pertanyaan untuk awam gampang sekali kan? Ya lebih dulu Allah Pak. Kalau orang Saksi Yehova dengan yakinnya, lebih dulu Yehuwa Pak. Lebih dulu Yehuwa ya? Ya Yehuwa itu maksudnya Gusti Allah kang akaryo jagat itu artinya kalau bahasa Jawanya. Oke. Nah terus kalau Allah sudah ada, firmannya belum ada, begitu maksudmu? Iya Pak. Yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah Pak. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman Pak. Nah firmannya belum ada, berfirman bagaimana? Sekarang bingung tak? Dijawab. Ya terus bingung, orang biasa jawab, yang lain-lain jawab. Lebih dulu firman Pak. Kalau lebih dulu firman, firmannya siapa? Ya firmannya Allah, katanya lebih dulu firman. Kalau lebih dulu Allah berarti ada waktu Allah sudah ada, firmannya belum ada. Berarti Tuhan pernah bisu, tidak maha sempurna. Itulah yang dibahas oleh Konsili Nikea. Konsili itu kan akhirnya memutuskan regula fide, pengakuan iman. Nah pengakuan iman Nikea itu tahun 325. Jawaban dari Pendeta Berton dan Pendeta Bambang Noorsena barusan bukan sekadar bantahan emosional,
tapi respons teologis yang berbasis naskah dan sejarah. Jadi, apakah benar Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, atau justru kita yang gagal menangkap maknanya? Komentar Anda kami tunggu, tapi pastikan sudah nonton dengan utuh dan jernih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar diskusi cerdas lintas iman terus berkembang.